Oke, silahkan duduk dulu. Apakah sudah mulai nyaman? Sudah, Bu. Oke, ini ada minum, diminum dulu minumnya. Terima kasih, Bu. Ya. Di sini atas nama siapa, Mas? Nama saya Sony Prianjudamani, Bu. Oke, biasanya dipanggil dengan sebutan apa? Dipanggil Anju. Anju. Oke, Iya, Bu. Mas Anju ya. Di Iya, Bu. sini perkenalkan, nama saya Winda Karisma. Mas Anju bisa panggil saya Ibu Winda. Baik, Bu. Tadi perjalanan dari mana? Dari rumah sih, Rumahnya di mana? di Sukarami. Oke, jauh ya dari Sukarami ke Raja Basa gitu. Apakah ada kendala tadi dalam perjalanan? Di perjalanan aman kok, Bu. Aman, nggak macet atau salah maps? Enggak. Oke, alhamdulillah ya. Sebelumnya kesibukannya Mas Anju apa? Sekarang saya mahasiswa, Bu, Oh, mahasiswa di Universitas Lampung. Oke, sekarang semester berapa? Sekarang semester 4. Oke, apakah lagi mumut-mumutnya tugas? Betul, Bu. Oke, iya, biasanya seperti itu ya. Iya, Bu. Masalah mahasiswa gitu. Oke, apakah sebelumnya Mas Anju ini sudah pernah melakukan konseling? Sebenarnya baru pertama kali sih, Bu. Oke, baru pertama. Terus tahu di sini dari mana? Dari internet saya cari sendiri. Oh, dari internet cari-cari. Berarti atas keinginan pribadi? Iya, betul, Bu. Oke. Di sini saya akan jelaskan secara singkat ya terkait konseling ini, bahwa konseling ini bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri konseli gitu. Dan proses konseling ini berjalan selama 25 hingga 30 menit. Oke. Baik. Dari sini apakah ada yang dibingungkan? Mungkin sudah cukup, Bu. Oke. Apakah Mas Anju sudah siap melakukan konseling pada Siap, hari Bu. ini? Siap. Oke, sebelumnya kan Mas Anju bilang kalau datang ke sini atas keinginan pribadi, betul? Betul, Bu. Oke, berarti ada sesuatu yang ingin Mas Anju ungkapkan, Iya, Bu. ya? Lalu sekarang apa sih yang sedang Mas Anju ini rasakan? Saya sekarang merasakan bingung dan kesel sih, Bu. Bingungnya itu kepada orang tua saya, karena bingungnya kenapa aku masih seperti anak kecil, masih ya dibedakan lah sama kakak saya, masih dianggap anak kecil karena belum bisa dipercaya, padahal kan saya sudah dewasa itu, Bu. Oke, berarti di sini perasaan Mas Anju tuh sedih juga, kesel iya, bingung juga iya pastinya kan? Karena merasa dibeda-bedakan antara Mas Anju dengan kakaknya. Betul, Bu. Tuh, contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu dibeda-bedakannya itu seperti kakak itu kayak bisa mengembangkan bakat-bakatnya, Bu, kayak bisa bereksplor lah. Kalau aku itu nggak bisa, apa yang aku suka itu selalu dibatasi gitu, Bu. Nah, terus kalau misalnya yang keselnya itu ya gitu, kenapa aku dibedain gitu kan, padahal sama, aku juga mau berkembang gitu, Bu. Batasan di sini tuh maksudnya batasan yang seperti apa? Batasannya itu seperti kayak aku mau melakukan bakatku nih, bakat dalam suatu bidang. Nah, terus orang tua tidak setuju, Bu, begitu. Kalau batasan terhadap pergaulan juga iya tidak? Kalau Apakah- ya itu juga sih, Bu, kayak pergaulan juga iya, kayak kakak kan kalau misalnya dia main dengan temannya dia dikasih gitu, kalau aku nggak bisa, kayak dikekang dah gitu, kayak nggak dikasih kemana-mana. Jadi di sini masalahnya Mas Anju ini merasa dibatasi ya kegiatannya. Betul. Dalam hal pergaulan maupun dalam hal kegiatan yang meningkatkan kualitas bakat Mas Iya, Anju. betul, Bu. Oke. Menurut Mas Anju nih, ada nggak sih kejadian atau penyebab awal terjadinya pembatasan itu tersebut? Mungkin ada, Bu, penyebabnya. Mungkin ya waktu kecil aku memiliki ini, Bu, fisik yang lemah. Jadi fisik yang lemah itu kayak nggak kuat dalam melakukan aktivitas yang mengandalkan fisik gitu. Jadi orang tua khawatir. Dan itu juga ada kejadian waktu SD deh. Waktu SD waktu upacara saya pingsan, nggak tahan kan. Nah, terus orang tua datang ke sekolah dengan rasa khawatir yang besar. Nah, itu juga
Dan itu SD. Waktu SMP juga sih Bu, dibatasi juga mau melakukan kegiatan-kegiatan yang aku suka. Kayak aku tuh mau melakukan bakat nih ya, ada bakat dalam bidang paskib. Nah, Paskibra. iya Bu, betul. Nah terus waktu aku izin sama orang tua mau ikutin paskib di sekolah, orang tua langsung nolak dengan alasan fisik aku itu lemah. Padahal kan aku sudah percaya bahwa diriku itu udah kuat dalam melakukan itu, makanya aku berani izin gitu Bu. Tapi orang tua malah nolak, dan alasan lainnya nantilah kata orang tua juga. Dan berlanjut juga waktu di SMA, tadi itu SMP kan, sekarang SMA nih. Waktu SMA juga kan tadinya orang tua ngomong nanti, jadi aku pikir nantinya itu waktu SMA. Nah jadi waktu SMA itu aku mau mengembangkan bakatku juga, mau apa yang aku mau gitu. Tapi ada bedanya, aku tidak izin sama orang tua, jadi aku melakukannya itu sendiri. Jadi daftar sendiri, aku lolos, jadi aku ikut latihannya, orang tua nggak tahu. Jadi aku melakukan ya latihan untuk persiapan untuk kegiatan-kegiatan gitu. Nah waktu suatu hari 17 Agustus waktu mau upacara itu kan ada pasukan gitu untuk pemimpin EPA-nya, anggota upacara. Nah jadi aku ikut, aku udah lolos nih jadi anggotanya. Terus aku waktu Hamin satunya sebelum hari hanya, aku izin sama orang tua supaya aku besok cepat diantar ke sekolah, karena disuruh juga kan sama kakak kelas, disuruh subuh-subuh di sekolah. Terus aku izin kayak gitu, kata orang tua, loh kenapa tiba-tiba gitu kan. Iya, Kenapa karena tadi kamu nggak izin terlebih dahulu. Ya karena kata mama fisikku masih lemah, jadi nggak dikasih untuk ikut paskibra. Oke, tapi kalau menurut kamu sendiri nih, apakah kamu itu sudah mampu gitu melakukan paskib itu tadi? Kalau dari diriku sendiri, aku sudah mampu, sudah bisa untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu sih, kayak mengandalkan visi, sudah bisa. Oke. Kenapa ketika kamu sudah merasa mampu, kamu tetap ingin mundur? Ya karena aku gimana ya, nggak berani melawan perintah orang tua sih, karena aku lebih ini aja lah. Pasti karena pikiran aku juga, karena itu juga pasti ada baiknya juga, karena mungkin fisikku masih lemah gitu. Jadi aku pikir juga sih. Berarti kamu tidak berani gitu untuk mengungkapkan isi hati kamu gitu. Betul. Kenapa tuh? Alasannya kenapa kamu tuh tidak berani? Aku nggak berani, mungkin waktu gimana ya, waktu kecil itu aku nggak terbiasa untuk mengungkapkan perasaan. Karena aku sudah mencoba, aku kayak pendapatku itu, apa yang aku keluarkan itu dipatahkan, kayak nggak diterima. Jadi aku lebih baik memilih yang ngikutin aja lah, daripada aku ngeluarin perasaanku tapi ditolak, jadi sia-sia semuanya gitu. Dan terlebih lagi perbedaannya itu dibedakan dari segi pendapat sama kakak. Jadi gimana nih maksudnya? Nah pendapatnya gini nih, ada suatu masalah, contoh ya, ada masalah gitu, terus aku mengungkapkan, kayak mengasih solusi lah gitu, ngasih pendapat apa yang aku tahu gitu. Nah terus setelah aku mengasih pendapat, kakak ngasih pendapat, dan mungkin lebih bagus dari aku, ya mama lebih pilih pendapat kakak daripada aku. Jadi aku merasa pendapat aku kok nggak diterima, kenapa gitu. Oke, jadi kamu merasa pendapat yang kamu keluarkan itu tidak diterima atau tidak didengarkan oleh orang tua? Betul. Gitu? Hal tersebut itu terjadi sering kali atau hanya beberapa kali saja? Kalau aku rasa kalau hanya ada problem aja sih, kayak ada masalah gitu, masalah kecil juga
ya aku ngapain pendapat juga, ngeluarin pendapat sama tetap kakak yang didengar gitu. Oke, jadi di sini tuh kamu jarang didengarkan oleh Orang tua. Berarti dari cerita tadi diketahui bahwasanya orang tua kamu tuh lebih memihak kepada kakak kamu gitu ya, dari segi Betul. pendapatnya juga Betul. gitu. Oke, karena hal itu pernah nggak sih terjadinya konflik antara kamu dan kakak kamu? Kalau konflik pernah, tetapi bukan gara-gara berbeda pendapat, Bu. Tapi karena aku sudah merasa tertekan lah, bisa dibilang begitu. Tertekan karena ya ada aku permisi main tidak boleh sama orang tua gitu, Bu. Jadi aku merasa tertekan, tapi konfliknya yaitu jadi aku imbaskan ke kakak, bukan ke orang tua. Tapi kalau pendapat tidak pernah, berbeda pendapat tidak pernah. Oke, berarti berantemnya hanya sesaat dan tidak berlarut-larut ya? Betul, Bu, hanya hari itu saja, besoknya sudah baik. Oke, biasanya kalau terjadi kesalahan seperti itu, bagaimana sih cara kalian menanggapinya? Kalau ada dapat masalah ya untuk kami dua gitu. Gini, pernah hari itu ada masalah nih. Nah, masalahnya mulai dari kami kan ada dikasih tugas kos lah, tugas pekerjaan gitu. Nah, terus ketika aku tidak melakukan, pada saat kakak melakukan tugas itu, aku tidak melakukan tugas itu, aku diaduin sama mama, kakak ngadu ke mama. Nah, sesudah kakak ngadu ke mama karena aku tidak melakukan tugasku, mama langsung nelpon aku. Langsung kayak bilangin kalau aku itu kenapa nggak ngelakuin tugasnya gitu lah, nanya gitu. Nah, terus waktu aku ditanya gitu kan, perasaanku kan kayak nggak enak lah, kayak moodku nggak enak di situ. Jadi aku kayak jawabnya iya aja, kayak iya kesel gitu ya, iya gitu. Nah, terus sesudah itu aku ya melakukanlah dengan berat hati gitu. Oke, berarti di sini rumahnya nggak satu rumah sama orang tua? Tidak. Oke, apakah di sini ngekos ya tadi? Ngekos. Oke, berarti berdua ngekos di Sama kakak. Iya, di sekarang sama kakak itu. Iya. Oke. Nah, pernah nggak sih kamu dimarahin secara over gitu sama orang tua kamu? Kalau dimarahin, marahnya ini lebih ke kata-kata, nggak ke fisik ya, main fisik nggak, marahnya nggak, cuman lebih ke mental kenanya, lebih kata-kata gitu. Apakah dengan kata-kata tersebut menyebabkan kamu sakit hati yang berlebihan? Kalau sakit hati enggak, cuman pernah hari itu aku melakukan kesalahan, memang salahku. Terus aku melakukan kesalahan lah, terus mau marah-marah, orang tua marah-marah, dan aku ya dikata-katain lah gitulah. Terus aku kayak merasa ya overthinking lah, bukan sakit hati ya, tapi ya lebih kepikiran, bukan ke hati. Masalahnya lebih kepikiranku. Aku mikir-mikir aja, mikir kenapa gitu sambil sedih gitu, mikir overthinking sambil sedih gitu. Pernah nggak sih kamu coba untuk mengungkapin hati kamu ke mama kamu gitu? Kalau mengungkapin perasaan yang ada di diriku itu kayaknya belum berani sih, belum pernah juga. Jadi hal yang harus kamu ubah sekarang itu gimana tuh? Apa yang harus kamu ubah? Mungkin ya aku perubahin ini sih, kepercayaan orang tuaku kepadaku gitu. Jadi aku berusaha untuk meyakinkan orang tua bahwa aku itu bisa, bahwa aku itu mampu dalam melakukan hal yang mereka mau. Seperti kakakku lah, kayak ya kami juga berbeda dengan ini ya, kepercayaan gitu. Jadi mama, orang tua lebih percaya kepada kakak ya, contohnya kayak memegang uang jajan gitu ya, memegang uang jajan. Jadi kakak yang mengelola semuanya.
mama ngasih ke kakak, kakak ngasih ke aku gitu. Jadi aku belum gimana ya, belum belajar untuk memanage uang gitu. Jadi aku tidak paham gitu, hanya kakak yang paham. Nah, jadi ya itulah yang perbedaannya, aku merasa gitu. Oke, berarti di sini hal yang mau kamu ubah itu adalah bentuk kepercayaan mama kamu sama kamu gitu ya. Betul. Bagaimana yang tadinya mama kamu itu tidak percaya menjadi percaya. Iya, Bu. Salah satunya apa tuh? Apa langkah pertama yang bisa kamu lakukan? Kalau langkah-langkah mungkin ya, kami kan ini ya disuruh belanja tuh, sering suruh belanja. Salah satu tugas tadi suruh belanja. Nah, jadi biasanya itu belanja itu bareng kakak, aku yang bawa motor, kakak yang belanja gitu. Nah, ketika situ aku berpikir, aku coba deh cara ini supaya aku meyakinkan orang tua bahwa aku bisa belanja sendiri gitu tanpa tahu apa yang mau dibeli. Jadi aku sudah bisa mengisi kulkas dengan biasanya gitu. Jadi nggak bergantung lagi lah kepada kakak gitu. Oke, berarti usaha yang mau kamu lakukan itu dimulai dari hal kecil dulu Hal ya. kecil. Contohnya tadi belanja sendiri. Iya, Bu. Oke. Menurut kamu nih, apakah dengan cara itu tadi dapat membuat orang tua kamu yakin tentang diri kamu? Itu kan langkah yang aku buat, pastinya aku yakin. Nah, terus aku yakin pasti orang tua bakal percaya sama aku. Tetapi jika itu belum juga, ya aku mungkin punya ide lain, yaitu ya udah aku mencoba terbuka kepada orang tua lah apa yang aku ungkapkan. Tapi aku memberanikan diri. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah mencoba untuk terbuka dengan orang tua. Contohnya seperti apa tuh? Terbuka dalam hal apa? Dalam hal yang kecil lagi sih, terbuka dalam hal yang kecil. Itu ya mungkin cerita-cerita lah apa kegiatan hari ini gitu, apa yang aku alami hari ini aku ungkapin gitu. Jadi ya cerita-cerita hal kecil dulu, baru sampai yang mendalam gitu. Oke, jadi dari hal kecil baru kamu ceritakan apa yang selama ini kamu rasakan. Betul. Oke, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang dialami Mas Andri itu yang pertama merasa dibeda-bedakan oleh kakak ya. Lalu yang kedua merasa dibatasi pergaulannya, dan yang ketiga merasa pendapatnya itu tidak didengar. Betul? Oke. Dan di sini juga Mas Andri sendiri sudah mengadakan solusi ya yang akan dilakukan di kemudian hari gitu ya, yaitu diawali dengan hal-hal kecil dulu agar orang tua percaya gitu bahwa Mas Andri ini mampu dan bisa. Lalu yang kedua juga Mas Andri sudah ada solusi ini lebih terbuka lagi kepada orang tuanya dengan menceritakan kejadian kecil yang dialami kepada gitu. Oke, karena sesi konseling kita sudah berakhir, mari kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Dan mungkin kita akan mengadakan evaluasi di pertemuan selanjutnya, apakah solusi tadi itu sudah terrealisasikan atau belum, dan apakah sudah dimulai atau belum. Oke, kita cukupkan pada